pagi, selamat hari Minggu adik-adik Batira semuanya. Kakak harap adik-adik Batira semuanya dalam keadaan sehat, semangat, bahagia selalu ya. Di sini sebelum kita memulai dan memuji nama Tuhan, kita mau berdoa dulu. Tangannya dilipat, matanya ditutup, kepalanya ditunduk, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena berkat Tuhan kami dapat mengikuti kebaktian kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memuji nama Tuhan, kiranya Tuhan memberkati dan melindungi kami. Begitu juga dengan teman-teman kami ya Tuhan Yesus, kiranya Tuhan juga yang selalu menyertai dan melindungi mereka dimanapun mereka berada. Ini doa kami Tuhan Yesus, amin. Sekarang kita mau bernyanyi. Kita bernyanyi kepada Tuhan Yesus dengan lagu Dari Terbit Matahari. 1, 2, 3. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Kita sudah gembira semua dan sudah semangat semua kan? Sekarang kita bernyanyi lagi. Kita bernyanyi hari ini harinya Tuhan. 1, 2, 3. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sekali lagi ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Jadi hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, semuanya hari Tuhan. Jadi sekarang kalau semuanya hari Tuhan, sekarang kita bernyanyi lagu Happy Yaya. 1, 2, 3. Happy Yaya, happy Yaya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sebelum kita mendengarkan cerita Tuhan Yesus yang dibawakan oleh Kak Sri, sekarang kita bernyanyi dulu ya. Kita bernyanyi firman-Mu.
pelita bagi kakiku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Di waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Baik adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan Yesus sangat baik kepada kami. Tuhan menjaga, melindungi kami. Tuhan memberikan semua yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semua yang mendengarkannya ya Tuhan. Terimalah doa kami. Amin. Ya adik-adik, kita baca dulu firman Tuhan kita yang diambil dari kitab Markus 14 ayat 43 sampai 50. Kita baca bersama-sama. Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu. Dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung. Disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Rabi," lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu meletakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ya, demikian firman Tuhan kita adik-adik. Adik-adik, firman Tuhan pagi ini masih ada lanjutannya dengan firman Tuhan minggu lalu. Minggu lalu bercerita tentang Yesus berdoa di Taman Getsemani. Yesus membawa beberapa muridnya. Saat Yesus berdoa, murid-muridnya tertidur. Lalu Yesus mengatakan kepada murid-muridnya itu bahwa sesuatu akan terjadi kepada dirinya. Nah, adik-adik, apakah yang terjadi? Seperti yang telah kita baca bersama, bahwa setelah Tuhan Yesus berkata-kata dengan murid-muridnya, datanglah Yudas dengan serombongan pasukan. Ternyata Yudas akan melakukan sesuatu adik-adik sebagai tanda Yesus ditangkap. Yudas mengkhianati Tuhan Yesus. Yudas datang mendekati Yesus lalu mencium Tuhan Yesus. Yudas mencium bukan berarti tanda bahwa dia sayang atau mungkin tanda hormat adik-adik. Tetapi justru itu merupakan tanda di mana
para pasukan menangkap Yesus. Adik-adik, apa yang terjadi? Waktu Yesus ditangkap dan dibawa pergi, ternyata murid-muridnya pergi meninggalkan Yesus. Mereka takut, adik-adik. Nah, pesan yang kita dapat dari firman Tuhan kita, bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, masalah apapun, kejadian apapun, kita tidak boleh lari dari Tuhan Yesus. Kita harus selalu dekat kepada Tuhan Yesus. Lalu yang kedua, adik-adik, bahwa Tuhan Yesus patuh pada perintah Bapanya, bahwa apa yang terjadi dalam dirinya itu sudah diketahuinya. Tuhan Yesus tidak melawan, padahal bisa saja Tuhan Yesus melawan atau berontak atau bahkan minta pertolongan Bapanya untuk membebaskan dirinya. Ya, adik-adik, demikian firman Tuhan kita pada minggu ini. Semoga kita semua bisa meneladani apa yang telah Tuhan Yesus lakukan. Sebelum kita akhiri, Kak Sri ada satu film animasi pendek tentang firman Tuhan kita yang baru saja kita baca ini. Mari kita saksikan bersama-sama. Ketika itu datanglah segerombolan orang membawa obor dan pentungan ke dalam taman. Yudas, salah satu murid Yesus, bersama-sama mereka. Dia mencium pipi Yesus. Itulah tanda agar para prajurit menangkap Yesus. Lalu Petrus menghunus pedangnya dan memotong telinga salah seorang prajurit itu. Tetapi Yesus menyuruh Petrus menyingkirkan pedangnya. Lalu ia menyembuhkan telinga prajurit itu. Adik-adik, mungkin kamu berpikir prajurit-prajurit itu akan melepaskan Yesus ketika ia menyembuhkan telinga orang itu. Ternyata tidak. Mereka tetap menangkap Yesus. Dan membawanya pergi. Ya, demikian adik-adik film animasi pendek tadi, film gambaran tentang firman Tuhan yang sudah kita baca. Semoga bermanfaat. Sekarang kita tutup firman Tuhan kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pengorbananmu bagi kami. Tuhan, Engkau ditangkap dan Engkau akan menjalani masa-masa di mana Engkau akan disiksa lalu mati di salib. Tuhan Yesus, minggu-minggu ini kami akan memasuki minggu sengsara tentang perjalanan Tuhan. Bapa dalam surga, ampunkan kami dari semua salah dan dosa yang telah kami perbuat. Ajar kami Tuhan, agar kami selalu setia mengikut Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kita sudah mendengarkan cerita yang dibawakan Kak Sri. Tema kita apa? Tema kita Yesus ditangkap. Nah, kenapa Yesus ditangkap? Karena Yesus mau menebus dosa manusia. Tuhan Yesus mau menebus dosa kita. Jadi dia rela berkorban untuk apa? Untuk menjaga dan melindungi kita semua. Sebelum kita berdoa, kita bernyanyi dulu ya. Kita bernyanyi, sayang-sayang disayang. 1, 2, 3.
Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Sekarang kita berdoa. Tangannya dilipat, matanya ditutup, kepalanya ditutup. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena berkat Tuhan Yesus kami dapat mengikuti kebaktian kami dengan baik. Ya Tuhan Yesus, kami berterima kasih kepada Tuhan Yesus karena dosa kami Tuhan Yesus mampu dan Tuhan Yesus mau menanggungnya. Ya Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai dan melindungi kami dan menyayangi kami semuanya ya Tuhan Yesus. Kami juga tidak lupa berdoa untuk adik-adik kami kita, kiranya Tuhan memberkati mereka dalam tumbuh kembang mereka, kiranya Tuhan selalu menyertai. Kami juga tidak lupa berdoa untuk orang tua adik-adik Batita dimanapun mereka berada, apapun yang mereka lakukan, kiranya Tuhan yang memberikan mereka kesehatan, rezeki, umur yang panjang. Dan juga guru-guru sekolah minggu kami Tuhan Yesus, dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan memberkati mereka di dalam perlayanan mereka, kiranya Tuhan juga yang menyertai. Begitu juga Tuhan Yesus, kami tidak lupa berdoa untuk gereja kami, kiranya Tuhan selalu memberkati. Ini doa kami yang Tuhan Yesus. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa minggu depan ya. Dadah.